Tuh Mbak Zulfa baca ganti. Mbak Zulfa tadi ono tadi Mbak Zulfa. On Ustaz. Yo dibaca. Al-Mulk surat keberapa? 7. Surat ke 67. 67. Ayatnya 15. Surat 67 ayat ke 15 ya Ustaz. Ya. Bisa cari Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini ya. Coba ayat ini Mbak Zulfa dari mana? Pertama Ustaz. Oh, sama dengan tadi, Bu Nanti tadi. Iya, Bu Nanti ya. dikasih. Apa satu rumah? Enggak Ustaz, saya di Kota Baru, ini di seberang. Oh ya, Kota Baru ya. Ya. Di Kota Baru itu bukan itu ya, Banjarbaru, beda ya, sama Banjarbaru beda ya? Beda Ustaz. Beda ya. Kembali pada ayat ini. Waladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Coba. Ayat ini panjenengan kenakan pada diri panjenengan yang saat ini sedang merantau maupun yang saat ini sedang berada di daerah masing-masing, utamanya merantau. Jadi apa Allah sampaikan? Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Termasuk panjenengan Allah beri kemudahan untuk bisa ke Pontianak, mana di Pontianak, bisa mana di Taiwan, bisa ke Jepang, bisa ke Korea. Itu kita resapi ayat ini. Ya, jenengan datang ke sana untuk apa? Ini untuk makan sebagian dari rezeki Allah. Ya, pada dasarnya panjenengan bekerja di Jepang, di Korea, di Taiwan untuk apa? Mencari rezeki Allah. Itu. Maka dasarnya apa? Di sini. Maka makanlah rezeki yang baik. Kalau dalam ayat yang kan itu kan halalan thayyibah itu. Jangan dengan di luar negeri ya nanti memakan rezeki yang tidak baik. Iman-iman nanti tidak ada keberkahan. Boleh jadi memang benar jangan nanti dapat hasil yang banyak. Tapi kalau tidak ada keberkahan nanti juga akan mudah untuk musnah. Bahasa seperti itu. Dan ingat satu hal, dan hanya kepadanya kamu akan dibangkitkan. Wa ilaihin nusur, dan kamu akan kembali pada Allah. Ya. Ternyata untuk kembali pada Allah pun tidak harus kembali ke Jawa. Mau saya Mas Nain atau siapa itu yang di sana, ada nggak warga Indonesia yang jadi TKI atau TKW? Bahasa apa sekarang pekerja migran ya? Bahasanya apa ya? PMI ya? PMI ya, pekerja migran Indonesia. Ada nggak yang di sana sebelum kontrak meninggal di sana, ada nggak tentara Indonesia? Ada. Selama ini di sana ada nggak? Statusnya PMI, terus meninggal di sana ada nggak? Pernah dengar nggak? Ada. Terus kalau situ nanti gimana? Di Mahkamah Dita dipakai Indonesia. Dipulangkan Ustaz. Oh dipulangkan ya? Oh ya dipulangkan. Ada nggak yang di Mahkamah di situ? Selama ini pernah dengar nggak Nena? Jarang Ustaz. Belum pernah dengar ya? Dipulangkan ya?
Kemarin saat COVID kemarin juga tetap dipulangkan, ada yang meninggal ya. Saat COVID kemarin ada yang meninggal ya? Sama. Tetap dipulangkan ya. Ya. Ya saya cuma ingin menunjukkan bahwasanya ini ya panjenengan di negeri manapun ya memang semua dari bumi Allah itu satu ya. Maka silakan dimanapun ya kita tuh bekerja mencari rezeki Allah itu apa, tapi satu hal bahwasanya kita nanti akan tetap kembali pada Allah, bukan kembali ke rumah lo ya, kembali pada Allah itu. Jadi apa yang kita persiapkan supaya kita kembali pada Allah ya. Oke, penyelesaiannya Mas Anton tadi ya untuk apa membagi ekonomi, apa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, bisa menabung, nanti suatu saat punya cita-cita banyak ya, untuk modal kerja di Indonesia, silahkan Mas ya, itu satu tujuan yang mulia ya, baik memang kita tuh juga diperintah untuk bekerja, tapi satu hal kita harus selalu ingat, ketahuilah bahwasanya kita itu akan semuanya kembali pada Allah. Agar apa? Agar kita tuh selalu ingat, selalu sadar kita tuh hidup tidak neko-neko, karena apa, nanti semua yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak harus nunggu tua, kadang-kadang masih muda pun bisa meninggal. Itu. Jadi maka dari rangkaian apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya udah tadi dari apa tadi, dari yang pertama tadi Al-Mulk ya, dari Al-Ahzab 21, juga dari Ali Imran berapa tadi, 30 ya. Semuanya apa? Semuanya kita rangkai dalam satu rangkaian bahwasanya kita hidup dimanapun ya, kita tuh harus berusaha menjadikan Nabi kita sebagai teladan, sebagai suri teladan, sebagai contoh. Maka kenapa kalau kalian tahu ada ikrar syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sampai dengan ya kerasulan Muhammad pun Allah sandingkan dengan namanya. Agar apa? Agar kita tuh juga mengimani Rasul, bahwasanya semua yang ada pada diri Nabi itu adalah teladan. Semua ada diri Nabi adalah benar. Dan kita punya kewajiban untuk mengikuti. Ini satu hal ya. Maka ya nanti terus ya, nanti monggo panjenengan nanti ya, kalau seandainya ya mau ya Mas Anton dan sebagainya, Mas Amin, Mas Nain juga, kalaupun seandainya nanti panjenengan harus tetap di sana ya, tidak pulang ke Indonesia, menetap di sana itu bagus juga, niati ya, niati ke sana itu jangan hanya sekedar apa mencari uang, tapi apa berdakwah ya, berdakwah mensiarkan agama Allah ini. Saya kasih satu hal. Jam berapa nih? Ya nanti 5 menit, 2 menit lagi. Jadi Nabi Muhammad itu ya, mas-mas bawa semuanya, itu pada saat haji wada, itu Nabi itu punya sahabat yang orang yang pernah bertemu Nabi. Itu paling sedikit 100.000, paling banyak itu berapa? 120.000. Itu sahabat Nabi. Nabi itu wafat di mana? Nabi wafat di mana? Ada yang tahu? Di Madinah, Ustaz. Oh, Nabi wafat di Madinah. Pak Rasih ini ya, Pontianak. Nah, panjenengan tahu berapa sahabat Nabi yang dimakamkan di Madinah itu berapa? Dari 100.000 tadi yang dimakamkan di Madinah berapa? Atau yang meninggal di Madinah itu berapa? Jadi sahabat Nabi dari 100.000 sampai 120.000 itu, yang di Madinah hanya 10.000 ya dimakamkan di Madinah, dibagi. Berarti yang lainnya berapa? 90.000 lebih. Itu berarti apa? Mereka tuh menyebar ke seluruh penjuru dunia. Gampang apa? Untuk mensiarkan agama ini. Mensiarkan agama ini. Itulah maka kenapa kita yang di Indonesia ini bisa mengenal Islam. Kenapa? Itu sangat mungkin ya dari jasa-jasa sahabat Nabi yang menyebar seluruh dunia, hanya sampai ke Indonesia ini.
apa usahakan sama seperti ini agar apa? Agar kalian ya dimanapun kalian itu berada. Oke, saat ini panjenengan di luar negeri ya, mungkin dengan niat tadi ya, cari modal, mengumpulkan modal untuk kembali ke Indonesia ya, itu ya benar-benar dia bawa di planning dengan baik, monggo silakan ya. Tapi apa seandainya nanti tetap menetap di sana ya, tetap menetap di negeri orang, ketahuilah itu juga pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi mereka itu tidak berpuas diri ya, nanti dapat uang kembali ke Indonesia, mereka bisa menetap di sana. Seperti tadi Mas Yanto Abbas tadi, Mas Yanto, ternyata memang bahasanya tuh tidak punya keinginan kembali ke Jawa, lebih bagus ya nanti di sana monggo dakwah agama ini ya lewat MTA ini dikembangkan sebaik-baiknya, kembangkan sebaik-baiknya. Dan nanti panjenengan seandainya pun harus meninggal di sana, ya di sana, ketahuilah itu juga salah satu cara Allah untuk bagaimana menjaga agamanya ini akan tetap bisa ada eksis di setiap penjuru negeri, baik di Indonesia maupun yang di luar Jawa. Seperti yang kami sampaikan, masih dapat 4 menit, monggo ada pertanyaan, monggo Mas Nain. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saudara-saudari semuanya, silahkan. Bu nanti. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Seperti yang udah Ustaz uraikan barusan, ya saya baru mendengar dan memahami ini surat Al-Mulk ayat 15 ini, bahwa di sini intinya bahwa kita dibolehkan ya Ustaz untuk merantau, menjelajahi bumi Allah itu, semuanya Allah. Dan itu boleh saja dan itu bagus selama itu untuk dakwah gitu ya Ustaz ya. Tapi saya pernah juga mendengar ada hadis gitu bahwa sebaik-baik orang adalah yang mencari nafkah di negeri sendiri, lebih berkah dan lebih menenangkan gitu. Gimana korelasinya Ustaz antara hadis ini dengan ayat yang di Al-Mulk itu tadi Ustaznya? Mohon tausiahnya. Terima kasih Ustaz. Seperti nanti gini Bu, nanti hadisnya didatangkan dulu ya, didatangkan dulu, kita pelajari bareng-bareng. Ya saya tangkap itu bukan reda itu seperti itu, bukan sebaik-baik yang diri sendiri ya. Dan apa memang salah satu kenikmatan yang paling utama atau apa, memang tadi penghasilan di negeri sendiri, biasanya seperti itu. Tapi coba nanti kita cari kita pelajari bareng-bareng. Coba nanti didatang hadisnya sekalian Bu ya, didatangkan riwayat siapa, redaksinya bagaimana ya. Itu juga bagus benar. Tapi kalau kita lihat Nabi pun juga mana? Nabi itu lahir di Mekah, tapi itu dia hijrah ke Madinah, beliau itu bisa kembali ke Mekah, ya Fatu Mekah itu. Tapi kenapa beliau itu tidak menetap di Mekah? Kenapa justru dia malah kembali lagi ke Madinah? Kalau orang-orang biasanya kita tuh ya, kalau ada kesempatan kembali ke tanah asal, kembali ke tanah asal. Tapi kenapa Nabi itu malah pilih menetap di Madinah walaupun Mekah sudah ditaklukkan? Seperti itu ya. Nanti ini memang nanti kajian menarik Bu ya, kajian menarik. Coba nanti hadisnya bisa ya, nanti kalau saat disiapkan dulu, didatangkan dulu ya, seperti apa. Insya Allah nanti ada hubungannya, ada nanti korelasinya seperti apa. Tapi ini dari sini ya, dari dari ayat ini ya, Allah membentangkan bumi ini ya, dibentangkan seluas-luasnya itu apa? Untuk kita itu apa? Mencari rezeki di situ. Ya, tapi satu hal tetap kita harus ingat bahwa kita kembali pada Allah. Kalau kembali pada Allah berarti apa? Itu sebagai apa? Sebagai peringatan buat kita, juga sebagai radar buat kita agar kita tahu apa? Dalam mencari rezeki itu jangan sekedar mencari, jangan sudah mencari banyak, tapi apa? Perhatikan tentang halal haramnya, tentang keberkahannya, tentang toyibnya, halal dan toyibnya.
Kenapa? Kalau semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu dulu ya Bu ya. Nanti insya Allah ngobrol, nanti kalau saya ngisi lagi hatinya sudah siap. Nanti Bu apa tadi? Bu nanti. Iya, Nonton Mas. Ustaz, berangkat dari ini tadi hadis yang pernah saya dengar ini, jadi pernah anak saya tuh izin mau ikut kawannya merantau ke mana dibilang tuh Jepang ke Malaysia gitu, ikutan kawannya itu ngajak gitu. Jadi saya nasihatkan, saya bersikeras tidak usah merantau ke negeri orang, bahwa bekerja di negeri sendiri itu lebih baik, lebih berkah. Jadi saya nasihatkan anak saya seperti itu. Jadi akhirnya dia dukungan dari saya ya nggak jadi gitu. Anak lihat atau perempuan Bu? Oh laki ya. Ustaz, yang bujang. Kalau laki itu loh, jangan tahu orang-orang Padang tahu nggak? Orang Padang. Orang Padang itu gimana? Kenapa di segenap penjuru itu ada rumah makan Padang? Kenapa? Ya mungkin terkenalnya selama ini rumah makan tuh selalu ala Padang gitu ya, masakannya itu. Bukan itu. Kenapa? Memang sudah menjadi semacam tradisi yang mengakar kuat. Namanya anak kita harus merantau, keluar dari negerinya. Kalau panjenengan tahu. Di MTA pusat itu ya Bu, ya itu ada anak muda lulus SMA sama orang tua memang didorong untuk pergi dari rumah, jangan hanya di desa gitu. Itu bagus, spiritnya bagus, bisa kita ambil. Kalau sama kembali monggo. Ya, jadi kalau sampai kalau anak laki-laki ya, kalau seandainya memang dia itu sudah siap secara fisik, secara mental, rohani, dia merantau, silakan merantau, nggak apa-apa. Saya pribadi, ya itu lebih bagus kalau saya. Tapi tadi bahasanya Pak, agamanya harus kuat dulu. Ya, di mana-mana jadi bahasa itu Pak, sholatnya ojo lalile, untuk bahasa seperti itu kan bahasanya. Gitu. Bahasa laki-laki kita bebaskan Bu, ya bebaskan. Jadi beda-beda tuh namanya laki-laki beda dengan perempuan memang. Sudah berapa tahun putranya usianya? 19 Ustaz. Ya Pak ya, nggak apa-apa. Dia mungkin disuruh untuk kuliah di luar daerahnya lebih bagus ya. Kalau memang bisa, ya bisa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti salah lain kali kita nanti ya sebagai sudah habis nih Mas. Nanti panjenengan buka surat Al-Muzammil ayat terakhir. Tuh, nanti di Muzammil ayat terakhir 20 ya. Nanti disitulah juga nanti itu juga sangat dahsyat ayat itu. Menjadi tunjukkan kita bagi yang suka merantau, suka berpergian satu kota ke kota yang lain. Itu kan ya, jadi orang itu kan nanti disamakan dijadikan dengan badan jihad sabilillah itu. Ya, orang yang bekerja, orang yang dari satu kota itu disejarkan dengan orang yang jihad fisabilillah. Nanti ditulis diingatkan dulu, tulis dulu, nanti baca-baca dulu. Nanti lain kali selalu kita pelajari bareng-bareng. Nonton Mas Nain, udah lebih 5 menit Mas Nain, monggo. Sana sudah jam berapa? Jam 11. 11 lebih 4 menit Ustaz. Nah, mulai setelah istirahat nanti biar bisa segera kerja. Monggo, yo. Mungkin itu dulu deh, mungkin nanti mungkin bisa dilanjut di depan ya. Untuk Pak Sohana suka, punten ini sudah malam sekali. Karena besok mungkin yang dari Korea, Jepang juga harus bekerja pagi-pagi. Maaf teman-teman, saya baru menyimak teman-teman kajian Komunitas MTA Agra. Tadi saya tidur gitu, maksudnya saya HP saya ini saya cabut gitu teman-teman. Ya saya maksudnya tadi tidur, ini baru nyimak gitu.
jam 20 lebih berapa tadi teman-teman, lebih 45 tadi baru nyimak saya. Ini nggak bisa teman-teman. Oh sudah. Ini kajian Komtas MTA Korea teman-teman. Udah kita matikan. Ya ini loh teman-teman, Iqbal Zulkarnain ini kan kerjanya di Jepang. Itu kemarin kan itu ditanyakan berapa usianya yang kerja di Jepang teman-teman. Katanya itu di bawah 25 tahun. Aminurul Yahya. Iqbal ini kerjanya di Jepang teman-teman. Usianya piro tuh ini? Mungkin kalau Iqbal ini kelahiran berapa teman-teman, saya nggak tahu. Tonton replay streaming berakhir tuh 100. Saya matikan teman-teman. Tadi saya memang telat nyimak karena memang itu teman-teman, saya tidur tadi ya baru nyimak ya, saya matikan ya teman-teman gitu. Terima kasih telah menyaksikan, tonton replay kapan-kapan aja teman-teman. Sebentar. Oh, jadi